Halo teman-teman, kembali lagi di Inside Tekno. Pernahkah kalian membayangkan jika kecerdasan buatan atau AI dikenakan pajak? Yap, topik ini sedang hangat diperbincangkan. Tapi, perlukah AI dikenakan pajak? Mari kita bahas dampaknya terhadap ekonomi dan inovasi. Pertama, mari kita pahami dulu mengapa AI bisa jadi target pajak. AI sudah menjadi bagian besar dari industri teknologi. Perusahaan seperti Google, Amazon, dan Tesla mengandalkan AI untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan produk inovatif. Tapi, dengan keuntungan besar yang dihasilkan, muncul pertanyaan, haruskah mereka membayar pajak atas penggunaan AI? Nah, di satu sisi, mengenakan pajak pada AI bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi pemerintah. Dana ini bisa digunakan untuk membiayai proyek-proyek publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Tapi, di sisi lain, pajak AI bisa menghambat inovasi. Perusahaan mungkin enggan berinvestasi lebih dalam pengembangan AI jika biayanya semakin tinggi. Lalu, bagaimana dampaknya terhadap ekonomi? Jika pajak AI diterapkan, bisa jadi ada kenaikan harga produk dan layanan yang menggunakan teknologi ini. Ini bisa memengaruhi daya beli masyarakat. Tapi, di sisi lain, pajak ini bisa mengurangi kesenjangan ekonomi dengan mendistribusikan keuntungan dari perusahaan teknologi ke masyarakat luas. Tapi jangan lupa, AI juga membawa banyak manfaat. Dari meningkatkan efisiensi produksi hingga menciptakan lapangan kerja baru. Jika pajak terlalu tinggi, bisa jadi perusahaan akan memindahkan operasi mereka ke negara dengan kebijakan pajak yang lebih ringan. Ini bisa merugikan negara yang menerapkan pajak AI. Jadi, perlukah AI dikenakan pajak? Jawabannya tidak sederhana. Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, mulai dari dampak ekonomi hingga inovasi teknologi. Yang pasti, kebijakan ini harus dibuat dengan hati-hati agar tidak menghambat kemajuan teknologi. Selain itu, ada juga pertanyaan etis yang perlu dipertimbangkan. Jika AI dikenakan pajak, siapa yang sebenarnya membayar? Apakah perusahaan pemilik AI, pengguna akhir, atau bahkan AI itu sendiri? Ini menjadi perdebatan menarik karena AI bukanlah entitas fisik yang bisa dimintai tanggung jawab secara langsung. Selain itu, pajak AI juga bisa mempengaruhi kompetisi global. Negara yang menerapkan pajak AI mungkin kehilangan daya saingnya di kancah internasional. Perusahaan teknologi besar bisa memilih untuk beroperasi di negara dengan kebijakan pajak yang lebih longgar, sehingga negara yang menerapkan pajak AI justru kehilangan potensi pendapatan. Namun, di sisi lain, pajak AI bisa menjadi alat untuk mengatur perkembangan teknologi. Dengan pajak, pemerintah bisa mengontrol sejauh mana AI berkembang dan memastikan bahwa penggunaannya tidak merugikan masyarakat. Misalnya, pajak bisa diterapkan pada AI yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti pengawasan massal atau manipulasi data. Jadi, meskipun ide mengenakan pajak pada AI terdengar menarik, implementasinya tidaklah mudah. Dibutuhkan keberanian dan kebijaksanaan dari pemerintah untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, inovasi, dan etika. Bagaimana menurut kalian? Apakah pajak AI adalah solusi yang tepat? Atau justru akan menimbulkan masalah baru? Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan video ini, like dan subscribe untuk mendapatkan informasi seputar teknologi, informasi, dan sains terbaru dari Inside Tekno. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh iya, buat kalian yang ingin dukung channel ini lebih jauh, kalian bisa bergabung di membership kita dengan harga mulai dari Rp9.900 saja. Dengan bergabung, kalian akan mendapatkan badge loyalitas eksklusif, akses ke video khusus pelanggan di atas 5 menit, serta bisa menonton video lebih awal sebelum dipublis. Yuk, klik tombol gabung dan nikmati konten eksklusif dari Inside Tekno.